Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Lista'limilin, mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian diskusi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 124, dan nomor 124 ini secara substansi sama dengan nomor 125 dan nomor 126. Jadi 3 hadis qudsi ini berbicara tentang hal yang sama. Hadis nomor 124 ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan juga Abu Asim. Dinukil dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama ketika khalaqallahu, Allah menciptakan Adam, Nabi Adam alaihi salam. Tentu pada saat diciptakan beliau belum menjadi nabi. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, wa nafaho, dan meniup fihi, kepadanya, ar-ruharu, atosa. Pada saat itu Nabi Adam itu bersin. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam dirinya. Pada saat itu bersinlah Nabi Adam. Nah, ini kalau dilihat di nomor 126, di situ agak dijelaskan sedikit. Khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam ala suratihi, dalam bentuk tuluhu yang tingginya itu situna diro'an, itu 60 diro itu. Di tingginya Nabi Adam itu 60 hasta itu. Satu hasta itu kan dari ujung jari sampai sikut, itu satu hasta itu. Kira-kira mungkin 40 cm lah. 40 kali 60 240, berarti Nabi Adam itu tingginya 240 meter. 6 kali 40 cm ya, berarti 24 meter. 24 meter kan, ini satu diro 40 cm. Jadi satu hasta itu satu diro. Satu diro itu dari ujung jari sampai sikut. Nah, dari ujung jari sampai sikut itu taruhlah kira-kira 40 cm. Nah, 40 cm kali 60 berarti 24 meter. Karena memang begini Pak, manusia itu ketika awal diciptakan
itu tinggi-tinggi, itu besar-besar. Semakin hari ya, itu semakin kecil manusia itu, makin kecil, semakin pendek. Dan nanti orang ketika dimasukkan ke dalam surga, nanti tuh di ujung hadis disebutkan tuh, di ujung hadis nomor 126, faqullu mayadkhulul jannah ala surati Adam. Nah, setiap orang yang akan masuk surga itu bentuknya, perawakannya itu akan seperti Nabi Adam gitu. Jadi lamun ayeuna bapak tinggi dengan saukur 160 170 mungkin mah sekitar 24 meter Pak. Lamun ayeuna tinggi 1,60 meter. Antak tong hari Bang nu parnaik ayeuna nu penting masuk surga we. Kejangkung Pak. Jadi kalau sekarang bangunan Muhajirin ini sekitar 8 meter lah atau 9 meter sampai plafon itu nggak muat. Kalau untuk Nabi Adam itu kan 24 meter 60 hasta itu gampang. Nah kemudian di ujungnya lagi tuh falam yazalul khalqu yang kusu ba'du hatta la'an. Manusia terus mengecil setelah Nabi Adam itu hingga sekarang gitu Pak. Semakin mengecil. Ya walaupun mungkin ada sebagian orang yang umpamanya merekayasa bagaimana untuk meninggikan badannya, tetapi secara umum manusia semakin hari itu semakin mengecil. Nah jadi ketika Nabi Adam itu diciptakan, kemudian Allah tiupkan ruh, waktu itu Nabi Adam itu bersin. Faqala, pada saat bersin Nabi Adam itu berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fahamidallahu, nah, beliau memuji Allah biidznillah, tentu dengan izin Allah. Beliau diizinkan oleh Allah, diberikan kekuatan dan pengetahuan oleh Allah ketika bersin itu untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah maka kita pun Pak, kita nih ketika bersin itu untuk hasem Pak, hasem itu nikmat itu Pak, nikmat. Coba betapa kesalnya kalau orang itu bersin nggak jadi itu Pak. Bersin juga tapi terjadi kan kesal itu. Jadi bersin itu kenikmatan, maka dikarenakan kenikmatan kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah. Faqala, maka berfirmanlah lahu kepadanya Rabbuhu, Rabbnya. Allah berfirman kepada Adam atau berkata, dalam arti menjawab. Allah itu menjawab ucapan Adam alhamdulillah. Kan beliau memuji Allah, lalu dijawab oleh Allah, yarhamuka, akan merahmatimu, Rabbuka, Rabbmu, ya Adam, wahai Adam. Kita dianjurkan ketika ada yang bersin itu menjawab yarhamukallah. Mudah-mudahan atau semoga saja Allah merahmatimu gitu. Kan kemarin kata saya kalau untuk orang lain boleh pakai mudah-mudahan. Yarhamukallah, semoga saja Allah itu merahmatimu. Ini dikisahkan bahwa dulu Nabi Daud alaihissalam ketika beliau naik sebuah bahtera itu di laut,
Pada saat itu di pantai, Pak, di pinggir laut itu ada orang yang bersin, kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah. Saking ingin menjawab yarhamukallah, Nabi Daud itu sampai menepikan perahunya ke pantai itu, Pak, biar jawaban Nabi Daud itu kedengaran itu. Beliau menepikan bahteranya itu ke pantai, kemudian mengucapkan yarhamukallah. Setelah itu bahteranya ke laut lagi, Pak, berlayar lagi. Nah, itu menunjukkan betapa luar biasanya, istimewanya ketika orang itu menjawab orang yang bersin, kemudian dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian orang yang bersin itu menjawab lagi, ini kalau dibaca dalam hadis yang lain, atau berkata lagi, yahdikumullah. Mudah-mudahan atau semoga saja Allah pun memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Idhab, kita lanjutkan nih. Idhab, wahai Adam, idhab, pergilah. Ila kepada ulaika, mereka, al malaikah, para malaikat. Pergilah wahai Adam kepada mereka para malaikat. Ini kan posisi Adam itu, Pak, sedang berada di alam surga itu. Ini belum turun ke bumi, belum, sedang berada di alam surga. Pergilah wahai Adam kepada mereka para malaikat, ila malai, kepada kumpulan, minhum, di antara mereka, julusin, yang sedang duduk. Di waktu itu ada sekelompok malaikat yang sedang berkumpul duduk-duduk. Kemudian Allah menyuruh pergi kepada Adam untuk menemui para malaikat itu. Pasallim alaihim, kemudian ucapkanlah salam kepada mereka malaikat. Faqala, kemudian Adam pun mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, salam keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk kalian. Itu di antara makna salam itu bisa diartikan keselamatan untuk kalian, keselamatan atas kalian, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan untuk kalian. Nah, kita sering mengatakan assalamualaikum itu pakai ain, ala, bukan ila, bukan assalamu ilaikum, tapi assalamualaikum. Itu merupakan doa untuk yang diberikan salam agar mereka itu selamat dari bencana-bencana itu, Pak. Agar mereka terbebas dari musibah-musibah, agar mereka terbebas selamat dari kesengsaraan, kefakiran gitu, Pak, kesulitan. Kan makna salam itu sejahtera, kesejahteraan untuk kalian dari kesulitan-kesulitan, kesengsaraan-kesengsaraan, kedamaian untuk kalian dari kegundahan-kegundahan. Nah, itu hanya menggunakan ala itu, karena manusia itu kan berpotensi gundah, berpotensi cemas, atau barangkali bisa saja celaka gitu, sengsara. Dan didoakan itu assalamualaikum. Faqalu, kemudian mereka para malaikat menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah.
Begitu pula keselamatan untukmu dari musibah-musibah. Warahmatullah, ada tambahan nih Pak, dan juga rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam itu Pak ada anjuran begini nih. Ini kan belajar. Pertama belajar dari Allah. Allah itu kalau memberi imbalan itu suka lebih dari apa yang diberikan. Orang mendekat Allah dengan cara berjalan, maka sebagai imbalannya Allah akan mendekatinya dengan berlari, kan begitu. Orang mendekat Allah satu hasta gitu, maka Allah akan mendekatnya satu jengkal, kan gitu. Orang umpamanya sholat satu kali berjamaah dengan baik, dengan benar, Allah berikan imbalan 27 derajat. Jadi membalasnya itu dengan lebih, dengan lebih. Lamun orang sok dikurangan gitu. Lamun aya nu mere ka urang umpamana ngirim dahareun ka rumah gitu. Umpamana jeruk 1/2 kilo, anggur 1/4, lengkeng 1/4. Kemudian mangga 1 kilo. Dihitung-hitung 50.000-an. Jarang atau yang mengembalikannya 60-70. Iya sih kena 50.000. Dibalikin lah 40.000 wae. Meli we kue gitu Pak, kue roti nu rada gede gitu nya. Tapi nilai nanti kan saukur 40.000-an gitu Pak. Itu biasanya manusia begitu. Nah kalau belajar dari Allah itu suka lebih dalam membalasnya. Termasuk ini nih, ketika orang itu mengucapkan assalamualaikum, maka dijawabnya itu waalaikumsalam warahmatullah. Salam sejahtera, keselamatan untukmu dari musibah-musibah. Begitu pula rahmat untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan nih. Summa kemudian roja'a, Adam itu kembali ila rabbihi, kepada Rabbnya, kepada Allah, kembali menghadap Allah. Faqala kemudian Allah berfirman, hadhihi tahiyatuka, ini adalah salam kehormatanmu, wa tahiyatu dan juga salam kehormatan bainaka wa bainahu, antara engkau dengan keturunan engkau. Jadi silsilah itu pas sejarah salam itu seperti itu. Jadi salam itu semenjak Nabi Adam. Nah, semenjak Nabi Adam itu dulu mengucapkan salam kepada malaikat. Kemudian syariat itu diteruskan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu, nah berfirmanlah Allah jalla wa ala, jalla yang maha mulia, jalil fajalla itu, wa ala dan yang maha tinggi gitu. Wa yadahu, nah sementara tangan Allah itu pada saat itu, pada saat Allah berfirman maghudotani, itu tergenggam. Jadi Allah itu ketika berfirman kepada Adam, kedua tangannya itu dalam posisi tergenggam, tertutup pagi ini. Ya cuman kita jangan, tidak mestilah berpikir atau bertanya lebih jauh bagaimana cara menggenggam tangan Allah atau cara Allah menggenggam tangannya.
atau segede apa tangan Allah, tidak usah berpikir seperti itu. Allah berfirman, ikhtar, pilihlah olehmu hai Adam, ayyuhuma, nah di antara keduanya, sita itu sa'a plus angta itu. Sa'a itu kan menghendaki, insya Allah gitu. Sita yang engkau inginkan, wahai Adam, pilihlah apa yang ada di kedua tanganku. Nah, pilih salah satu, mana saja yang engkau inginkan gitu. Faqala, nah kemudian Nabi Adam berkata, ikhtartu, aku memilih yamina Rabbi, tangan kanan Rabbku. Aku memilih tangan kanan Rabbku. Wakilta, dan kedua tangan yadai Rabbi, dan kedua tangan Allah itu yaminun mubarakatun, itu semuanya kanan yang penuh berkah. Sekali lagi, dan kedua tangan Allah itu semuanya kanan yang penuh dengan berkah. Nah maka oleh karena itu dalam konsepsi Islam kita itu diperintahkan, Pak, hampir semua yang kita lakukan itu menggunakan tangan kanan gitu, khususnya yang baik-baik, Pak. Kecuali barangkali cemok gitu ya, itu menggunakan tangan kiri. Selain itu kan menggunakan tangan kanan, Pak. Nah ini belajar dari sini nih, Mak, dari sejarah ini nih, makan kan dengan tangan kanan. Kul biyaminika wala takul bisimalika, makan dengan tangan kananmu dan jangan makan dengan tangan kirimu. Nah jadi kalau seandainya nih ada seorang anak kemudian banyak melakukan hal dengan tangan kiri, ya sebetulnya mungkin itu tidak diajari sejak kecil, Pak. Karena kan orang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan sejak kecilnya itu kiri, akan kiri itu. Kalau sejak kecilnya kanan, akan kanan ya. Karena memang untuk melakukan hal yang baik itu awalnya perlu ada semacam pemaksaan, Pak. Jadi budak teh lamun eksare, Pak, dipaksa wes suruh kencing biar nanti terbiasa, akhirnya sehingga tidak kencing di atas kasur, Pak. Anak-anak kalau pagi dipaksa saja suruh mandi, suruh makan, lama-lama akan terbiasa itu. Pagi-pagi akan makan, mandi, sebelum tidur akan terbiasa gosok gigi. Awalnya dipaksa itu. Nah dikarenakan anak zaman sekarang itu tidak dipaksa, sehingga mereka sulit untuk makan pagi. Geuning aya peribahasa budak ayeuna malah boro-boro kita sholat kita darges gitu. Kan teu dipaksa awalnya. Memang terkadang ketika memaksa itu hati kita itu tidak tega gitu, memang. Tapi awalnya akan terbiasa. Makanya dulu para sahabat begini, kami itu sering memaksa diri kami untuk berbuat baik sekalipun menjerit, sampai diri kami itu tersenyum. Jadi paksa awak teh, dipaksa titah ke masjid, salat berjamaah ke masjid, sampai diri kita tersenyum, bahkan mungkin merasa hutang gitu. Thalabul ilmi juga, mencari ilmu dipaksa, sekalipun menjerit sampai tersenyum untuk mencari ilmu. Bahkan kalau tidak cari ilmu itu rasanya punya hutang gitu kan.
Jadi perlu ada semacam pemaksaan biar terbiasa. Kita lanjutkan nih. Summa kemudian basatoha. Basato itu kebalikan dari tadi magbudoh. Magbudoh menggenggam, basato itu bisa artinya melapangkan atau membuka, memperlihatkan. Maksudnya kemudian Allah membuka kedua tangannya. Fa'idza biha, ternyata dalam kedua telapak tangan Allah itu ada Adam wa dzurriyyatuhu, dan juga anak cucu keturunannya. Jadi ketika tangan Allah itu dibuka, telapak tangannya itu, bapak-bapak itu sudah ada itu Pak, sudah ada. Makanya tempo hari kita sampaikan, kita ini Pak, terkait dengan takdir kita, umur kita itu Pak, itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu Pak. Itu waktu kemarin kita membahas makhluk yang pertama kali diciptakan. Jadi ketika Allah itu membuka telapak tangannya, itu sudah ada sosok Nabi Adam termasuk anak cucu keturunannya itu Pak. Para ulama mengatakan sampai hari kiamat itu membuktikan betapa sangat besarnya tangan Allah itu, sampai seluruh makhluk itu berada dalam genggamannya. Tong boroning urang atuh andungan seukur beratna 60-70 kilo. Langit dan bumi juga kan dalam genggaman Allah itu, langit dan bumi, apalagi kita manusia itu Pak. Faqala, kemudian Nabi Adam berkata, ai rabbi. Ai itu sama dengan ya Pak, ya ayyuha, ya wahai. Ai rabbi, wahai Rabbku, mahaulai, siapa mereka itu? Nabi Adam itu nanya, siapa mereka itu ya Allah? Faqala, kemudian Allah menjawab, haulai, mereka itu dzurriyyatuka, dzurriyyahmu, dzurriyyah Adam, anak cucu keturunanmu wahai Adam. Faida kullu insanin, ternyata kullu insanin, setiap manusia, maktubun, itu telah tercatat, umruhu, umurnya, baina ainaihi, di antara kedua matanya Pak. Jadi umur kita masing-masing itu sudah Allah catat di antara kedua mata kita gitu Pak. Katingali itu Pak, nya eta teu kaciri teh aku urang pan Pak. Sebetulnya Allah itu sudah mencatat jatah umur kita itu di antara kedua mata kita, termasuk jatah rezeki juga Pak. Kan kemarin kita sampaikan, Allah menakar jatah umur untuk kita itu sebanding atau berbanding lurus dengan jatah rezeki, sehingga orang tidak akan mati kalau rezekinya masih ada, dan tidak akan hidup kalau rezekinya sudah habis. Itu antara kedua mata tuh. Umur Pak, bukan ajal, bukan. Apa bedanya ajal? Usia, bukan usia, umur. Apa bedanya umur dengan usia itu? Kalau umur itu sisa waktu yang belum terpakai, itu umur. Kalau usia itu yang sudah terpakai dan sedang dipakai, itu usia.
Makanya lamun bapak-bapak nanya kieu ka budak, "Sep, berapa umurmu?" 10 tahun. Itu tuh salah pertanyaan teh, Pak. Berarti sisa umur nanti kan 10 tahun deui gitu. Leung lamun nanya anak ka bapak-bapak, "Pak, berapa umurnya?" 60 tahun. Berarti sisa umurnya 60 tahun deui gitu, Pak. Leung kan lamun nanya anak ke budak leutik salah, Pak. Jadi umur itu adalah sisa waktu yang belum terpakai. Itu umur. Kalau usia itu waktu yang sudah terpakai dan sedang dipakai. Jadi yang benar itu pertanyaannya berapa usiamu? 60 tahun. Artinya yang sudah terpakai itu 60 tahun. Lamun berapa umurmu? 60 tahun. Yang kahayang eta mah 60 tahun deui gitu, Pak, gitu kan kahayang. Kan secara bahasa pertanyaan itu salah. Fa idza fihim, pada saat itu di tengah-tengah mereka tuh dalam genggaman tangan Allah itu rajulun, Pak. Ada seorang laki-laki adwa'uhum yang paling bersinar itu, Pak. Aw min adwa'ihim, atau di antara mereka ada yang paling bersinar. Lam yuktab, yang belum ditetapkan umurnya baina ainaihi, di antara kedua matanya. Jadi dari sekian miliar manusia, Pak, yang berada dalam genggaman Allah pada saat itu, termasuk kita juga ada. Tiba-tiba ada satu orang laki yang di antara kedua matanya itu belum ditetapkan jatah umurnya, kan belum dipakai. Faida fihim, pakola, mana sihnya? Faida kullu insanin maktubun umru baina ini. Faida fihim rajulun asu aduhum aw min aduhim lam yuktab lahu, lam yuktab lahu, yang tidak dicatat untuknya illa melainkan tadi ngaco, illa melainkan arba'una sanatan, 40 tahun itu. Jadi dari sekian banyak manusia yang berada dalam genggaman Allah, itu baris ketiga dari bawah, itu ada seseorang, ada satu orang yang di antara kedua matanya itu hanya tercatat 40 tahun, Pak, umurnya itu. Ganteng gitu, Pak, bersih, bercahaya, tapi umurnya itu 40 tahun itu. Pokoknya malain orang, dah orang kan terganteng itu, Pak, batur itu. Siapa itu? Gitu. Qala, Nabi Adam berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, mahada, siapa dia?" Gitu. Siapa orang ini? Qala, kemudian Allah menjawab, "Hadza ibnuka, ini adalah anakmu, dalam arti keturunanmu, Daud," yaitu Nabi Daud alaihissalam. Daud itu kan keturunannya Nabi Ibrahim, Pak, dari jalur Nabi Ishak dan Siti Sarah itu. Jadi pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu melahirkan Nabi Ishak, kemudian Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub terus melahirkan. Nah, di antaranya itu Nabi Daud. Jadi kata Ibnun di sini maksudnya keturunan, bukan Nabi Adam bukan anak Nabi Adam langsung, bukan. Dia itu adalah keturunan wahai Adam siapa? Nabi Daud, Pak. Nabi Daud alaihissalam. Ganteng Nabi Daud tuh, Pak. Pokoknya mah gantengan Nabi Daud lah jeung bapak gitu.
Wa qad katabtu, nah dan sungguh aku telah menulis lahu untuk Nabi Daud itu umrohu, umurnya arba'ina sanatan, 40 tahun. Aku telah menulis untuk Nabi Daud itu jatah umurnya 40 tahun. Qala, Nabi Adam berkata, ai rabbi wahai rabbku, zidhu fi umrihi, tolong tambahkan umurnya. Ya Allah, tolong tambahkan umurnya. Qala, Allah berfirman, dzakalladzi, itulah alladzi yang katabtu lahu, yang telah aku tetapkan untuknya. Jadi pada saat itu Nabi Adam itu memohon kepada Allah agar umur Nabi Daud itu ditambah gitu. Lalu kata Allah, kan saya telah menetapkannya 40 tahun. Qala, kemudian Nabi Adam berkata, fa inni, maka sesungguhnya aku ja'altu, nah ja'ala itu artinya, arti asalnya memberikan, menjadikan, tapi bisa dimaknai memberikan. Sesungguhnya aku memberikan lahu kepadanya, maksudnya kepada Nabi Daud itu, min umri, dari jatah umurku, sittina sanatan, 60 tahun. Ya Allah, ambil saja jatah umurku lalu berikan kepada Nabi Daud itu sebanyak 60 tahun. Ayatnya diurang masuk bari umur kabatur gitu. Jadi dulu Nabi Adam itu menyumbangkan jatah umurnya, kan Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun, Pak. 1000 tahun. Jadi yang 1000 tahun itu yang paling lama umurnya itu Nabi Adam. Nabi Nuh itu kan 1000 kurang 50. Nabi Adam 1000. Aduh, kebayang ada umur 1000 tahun gitu. 1000 tahun. Ya banyak hikmah lah kenapa umurnya sangat panjang, Pak. Memang orang dulu itu umurnya panjang-panjang, Pak, panjang-panjang. Di samping banyak hikmah, banyak faktor. Kan namun orang zaman sekarang, Pak, begitu lahir itu gancang bisa lempang, gancang bisa ngomong, gancang kawin, gancang maut. Baheula mah orang baheula gitu. Itu umurnya panjang-panjang gitu. Kawin lagi geus karolot berarti orang pan zaman ayeuna mah 20 tahun gitu, 17 tahun kawin. Orang dulu itu tua-tua dan memang umurnya panjang-panjang. Ya di samping barangkali mereka itu takdir dari Allah umurnya panjang-panjang. Ya banyak faktor, mungkin pikirannya juga tenang gitu. Kemudian mereka bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Qala, Allah berfirman, angta wa dzaka, silahkan gitu. Jadi lamun bapak hayang rada keren gitu ya, bicara silahkan, angta wa dzaka gitu. Betul, boleh saya makan ini, angta wa dzaka, silahkan gitu. Mesti rada urang Arab seetik Pak, walaupun irung lain irung Arab gitu. Angta wa dzaka, silahkan gitu. Nah, itu bahasa Arabnya Pak, angta wa dzaka. Jadi Allah waktu itu menyetujui Pak permohonan Nabi Adam untuk memanjangkan umurnya Nabi Daud, yaitu dengan cara disubsidi, disumbang, diambil dari jatah umurnya Nabi Adam. Nah kalimat ini dijadikan landasan oleh para ulama, dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW, yang mana Nabi kan bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, satu silaturahim kan gitu Pak, perbanyak silaturahim.
Dan kemudian yang kedua, perbanyak sedekah kan gitu Pak. Dalam hadis Nabi itu berawal dari kisah ini nih. Dulu pun dengan permintaan Nabi Adam, karena beliau orang yang soleh, kemudian Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah maka salah satu langkahnya itu harus berbuat amal soleh. Di antaranya adalah perbanyak sedekah dan perbanyak silaturahim. Kalau malamun usia-usia segini maka bagusnya mah sudah meminiz waktu, umpamanya seminggu sekali atau sebulan sekali teh nguriling lah. Bulan ini bagian silaturahmi ke daerah Garut, di situ lebat dulur di Garut. Kawas kamari Habib Deden alus. Bulan depan bagian silaturahmi kepada saudara-saudara yang ada di daerah Kerawang, umpamanya kan begitu Pak. Karena ini naon itu Pak, duit loba, tabungan loba, geus pangsiun tinggal lempang jalan-jalan silaturahmi gitu. Walaupun ada yang memaknai panjang umur di situ majazi gitu Pak ya. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi tetap namanya kebaikannya dikenang. Seperti Rasulullah SAW, sekalipun beliau telah wafat, tetapi karena banyak kebaikannya tetap oleh kita disebut-sebut itu. Kita lanjutkan nih. Qala, kemudian Allah berfirman, summa, kemudian uskun, tinggallah engkau al jannata, di dalam surga. Jadi ini tadi itu semua tadi itu sedang berbicara Nabi Adam di alam malakut gitu Pak. Di alam malakut. Bukan di alam dunia, bukan, masih di alam malakut. Sebelum beliau dipersilahkan oleh Allah untuk tinggal di surga. Itu pernah bersama-sama Nabi Adam itu dengan para malaikat Pak. Pasakana, kemudian Nabi Adam tinggal al jannata, di dalam surga. Masya Allah, sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Summa, kemudian uhbito, beliau diturunkan minha, daripadanya. Kenapa diturunkan? Waktu itu kan melanggar deh. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon itu, yang oleh iblis pohon itu dinamai Sajaratul Khaldi, pohon keabadian. Jadi yang menamakan pohon keabadian itu iblis itu Pak, dalam rangka menjerat, menipu Adam. Padahal itu pohon kehancuran itu. Nah setelah Nabi Adam itu melanggar, baru oleh Allah itu turunlah engkau dari dalam surga. Wa kana Adam, dan Adam itu senantiasa ya'udu, menghitung-hitung li nafsihi, selalu menghitung-hitung. Maksudnya li nafsihi itu usianya Pak. Jadi beliau itu selalu menghitung berapa lama usia yang sudah terpakai itu. Fa'atahu, tiba-tiba datanglah malakul maut. Tiba-tiba datanglah malakul maut, Ijrail Pak, datang menemui Adam tuh. Faqala lahu, kemudian berkatalah lahu kepada malaikat Ijrail itu Adam, Nabi Adam. Nabi Adam berkata, qad ajalta, kamu itu tergesa-gesa katanya. Ijrail, kamu itu tergesa-gesa gitu. Nah makanya Pak nih, kita manusia setelah berumur katakanlah 60-70 tahun itu kan rasanya baru kemarin gitu, asaka karek kamari ya gitu. Geuning urang teges boga incu geus kolot. Aduh. Ngan ai pikiran mah perasaan asa ngorakene we gitu. So gara bapak-bapak nu ayeuna geus karolot. Dara rasaan umur teh karek 30 tahun, 25 tahun gitu. Malah kahayang memberen sarojeng umur 20 tahun gitu.
hayang kawin deui da geus kolot urang teh kan kudu diakui unggul Pak sabaraha kali ngaca gen geus ditinggalikeun tah geus kaciri ompong keriput tulisan jauh deui we tina kaca cermin rasaan teh 25 tahun deui we apa gitu tah. Nah bahkan ketika malaikat maut itu datang itu rasanya tergesa-gesa gitu. Nah lulus lantai gini malaikat Israel gitu. Nah begitu pula Nabi Adam waktu itu berkata seperti itu. Kemudian malaikat Israel menjawab, "Qad sungguh maaf. Nabi Adam melanjutkan menegaskan, "Qad sungguh kutiba telah ditetapkan li untukku alfusanatin." 1000 tahun Pak. Jadi Nabi Adam umurnya 1000 tahun itu berdasarkan informasi dari hadis. Bukankah saya ini sudah ditetapkan umurku itu 1000 tahun? Kok kamu sudah datang Israel gitu? Qala Israel menjawab, "Bala, iya betul. Engkau telah ditetapkan umurnya 1000 tahun. Walakinnaka akan tetapi engkau ja'alta telah memberikannya li ibnik kepada keturunanmu Daud yaitu Nabi Daud sittina sanatan 60 tahun. Jadi waktu itu Nabi Adam lupa Pak, lupa nyawajar ya tuh kasih 1000 tahun gitu 1000 tahun beliau lupa kalau beliau telah menyumbangkan memberikan jatah umurnya 60 tahun kepada Nabi Daud. Dan ini sering dijadikan sebagai sebuah alasan oleh para ulama bahwa dalam hal kebaikan baiknya itu baiknya jangan terlalu sering diingat-ingat lah. Boleh mengingat sekali-kali dalam rangka memotivasi dan membuat kita bahagia, tapi jangan terlalu sering diingat. Berbeda dengan keburukan, tapi jangan terlalu sering juga, harus agak sering kita mengingat atas dosa yang pernah dilakukan. Nah Nabi Adam pun lupa bahwa beliau telah berbuat baik menyumbangkan umurnya 60 tahun kepada Nabi Daud. Pajahada, nah waktu itu Nabi Adam itu jahada, menolak. Pajahadat dzurriyyatuhu, sehingga wajar Pak kalau anak cucu keturunannya pun sering menolak Pak, sering menolak. Jadi memang ada potensi lah atau ada gen. Dulu Nabi Adam itu pernah menolak ketika didatangi oleh malaikat Israil itu. Nah maka manusia Pak ketika akan wafat, ketika akan mati itu menolak. Makanya pada saat itulah, pada saat orang itu sakaratul maut, itulah kondisi yang paling lemah. Kenapa dalam kondisi yang paling lemah? Disampingkan pada umumnya, walaupun tidak semuanya. Pada umumnya kan orang wafat itu kan satu dalam usia lanjut, walaupun ada juga yang muda, tapi umumnya. Kemudian yang kedua dalam kondisi sakit, umumnya, walaupun ada yang sehat juga. Kemudian kenapa dalam kondisi lemah? Bayangkan saja dia kan harus meninggalkan dunia, meninggalkan anak, istri, pemajikan opat itu, iya kumaha tuh Pak. Kemudian meninggalkan harta kekayaan, itu lemah, berat untuk meninggalkan dunia itu. Maka pada saat itulah seringkali atau manusia itu menolak ketika didatangi oleh malaikat Israil itu. Wa nasiya, dan Nabi Adam lupa, panasiyat dzurriyyatuhu, lalu keturunannya pun sering lupa Pak. Jadi lamun bapak-bapak masih kena punya sifat lupa, berarti masih diaku turunan Nabi Adam Pak gitu.
Dan yang namanya lupa tidak semuanya negatif, Pak. Ada yang positif juga, walaupun umumnya negatif. Ada lupa yang positif, umpamanya melupakan keburukan orang lain. Barangkali dulu pasangan hidup kita pernah berbuat salah, dilupakan gitu. Tong diinget-inget wae. Kan geus dihampura baheula gini. Nah, seringkali manusia itu kesalahan 20 tahun yang lalu, ketika hari ini terjadi masalah diungkit lagi, atau kita melupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya kan kalau kita nggak punya sifat lupa, banyak aya bangke di jalan, bangke tikus kegaleng mobil, pas ek dahar ingat gitu Pak, mau jadi ya daharna Pak. Maka oleh Allah diberi sifat lupa, itu lupa yang positif, itu lupa nikmat, itu lupa yang dalam arti nikmat itu. Jadi Nabi Adam dulu lupa, lalu beliau, maka keturunan pun berpotensi punya sifat lupa. Nah Allah berfirman, famin yauma idzin, semenjak itulah umiro diperintahkan bil kitab, untuk menulis, wasuhud, dan juga diperintahkan untuk adanya saksi. Jadi karena manusia itu punya sifat lupa, lamun cek ulama mah kieu, kenapa orang banyak lupa, loba dahar. Orang banyak makan itu banyak tidur. Orang banyak tidur banyak lupa. Dan orang banyak lupa kesananya berpotensi banyak dosa. Gitu. Makanya biasanya nih Pak, orang-orang seperti kita ini biar tegampang pohon gitu Pak, dianjurkan tuh untuk ya sesekali saum gitu Pak. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi, memperbanyak tidur. Kan geuning lamun urang udang sare sok linglung geuning Pak. Linglung. Pas ditanya teh Bapak, saha eta? Padahal pamajikan. Oh eta Pak. Kan kulantarna udang sare teh gitu Pak. Udang sare. Di sok linglung, komo lamun sarena di sore hari gini Pak. Makanya kan Nabi mengatakan begini, an-naum fis shabah turisul faqra. Orang yang tidur di pagi hari itu mewarisi kemiskinan, kefakiran. Calon-calon orang miskin gitu. Wan naum fil masa turisul majnun. Orang yang tidur di sore hari itu akan bingung Pak, seperti orang gila. Makanya dilarang kokolot baheula mah. Tong sok saret sore hari pamali, bahasa pamali gitu. Karena memang itu ada hadisnya itu Pak, cuman oleh orang tua kita dibahasakannya pamali. Sebetulnya oleh Nabi dilarang tidur di sore hari itu, karena tadi akan melahirkan kebingungan. Pugu-pugu adan asar dikira adan maghrib, buka puasa adan asar. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.